Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai kompetensi manajemen kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Dwi Nur Agustianto, NIM B11 2018 05353. Kemudian ada juga Mas Kusnul Suryo Utomo, NIM B11 2018 05367, Mas Muhammad Rehan Fardian Syahardono, NIM B11 2018 05347, Mbak Galuh Dwi Atsari, NIM B11 2018 04984. Kemudian ada Mbak Ani Pramita, NIM B11 2018 04990. Oke, yang pertama mengenai kompetensi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi juga menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu, misalnya sebagai suatu yang terpenting atau sebagai unggulan dalam bidang tersebut. Ini ada karakteristik kompetensi. Terdapat 5 karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut. 1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan, diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu. 2. Ada sifat, yaitu karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur. Yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri adalah sikap, nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi, adalah bagian dari konsep diri orang. Yang keempat ada pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan. Yang kelima ada keterampilan, yaitu kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. Selanjutnya ada model kompetensi. Kompetensi menjelaskan perilaku-perilaku yang terpenting yang diperlukan untuk kinerja unggul dalam posisi, peran atau fungsi yang spesifik, yang bisa terdiri dari beberapa atau berbagai kompetensi. Contoh kompetensi yaitu ada kompetensi bidang akademik, pekerjaan, sosial, dan contoh model kompetensi menurut kepentingannya terbagi menjadi 4, yaitu ada leadership, koordinator, expert, dan support. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kompetensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dean Lee Spencer dan Matthew Lee Spencer, kompetensi ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Di antaranya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan suatu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dapat melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Misalnya seperti kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kedua, kompetensi pembeda. Kompetensi pembeda merupakan berbagai faktor yang membedakan individu yang kinerjanya tinggi dengan individu yang kinerjanya rendah. Selanjutnya, menurut Charles Johnson, kompetensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, personal kompetensi. Personal kompetensi merupakan suatu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua, profesional kompetensi. Profesional kompetensi ini
merupakan suatu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan serta juga penyelesaian tugas-tugas tertentu dalam pekerjaan. Yang terakhir, sosial kompetensi. Sosial kompetensi ini merupakan suatu kemampuan individu dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan serta juga kepentingan sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat kompetensi. Yang pertama yaitu behavior tools. Knowledge merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang tertentu. Misalnya membedakan antara akuntan senior dan junior. Skill merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya mewawancarai dengan efektif dan menerima pelamar yang baik. Skill menunjukkan produk. Yang kedua, image attribute. Social role merupakan pola perilaku yang diperkuat oleh kelompok sosial atau organisasi. Misalnya menjadi pemimpin atau pengikut, menjadi agen perubahan atau menolak perubahan. Self-image merupakan pandangan orang terhadap dirinya sendiri, identitas, kepribadian, dan harga diri. Misalnya, melihat dirinya sebagai pengembangan atau manajer yang berada di atas atau fast track. Yang ketiga, personal karakteristik. Traits merupakan aspek tipikal berperilaku. Misalnya, menjadi pendengar yang baik. Motif merupakan apa yang mendorong perilaku seseorang dalam bidang tertentu, misalnya prestasi, kekuasaan. Misalnya ingin mempengaruhi perilaku orang lain untuk kebaikan organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang pertama ada keterampilan. Keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu akan meningkatkan rasa percaya diri dan akan menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman akan sangat membantu dalam melakukan suatu pekerjaan karena pengalaman mengajarkan sesuatu dengan nyata dan akan sangat mudah untuk mengingatnya. Seseorang bisa ahli dalam bidangnya karena banyak belajar dari pengalaman dan keahlian seseorang menunjukkan suatu kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga adalah karakteristik kepribadian. Kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi cara-cara orang tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Hal ini membuat orang tersebut menjadi lebih kompeten. Seseorang akan berespon serta beradaptasi terhadap lingkungan dan kekuatan sekitarnya yang akan menumbuhkan rasa kompetensi seseorang. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Daya dorong yang lebih bersifat psikologis membuat bertambahnya kekuatan fisik, sehingga akan mempermudah dalam aktivitas kerja, yang menambah tingkat potensi seseorang. Dorongan atau motivasi yang diberikan atasan kepada bawahan juga berpengaruh baik terhadap kinerja staf. Yang kelima, ada isu emosional. Kondisi emosional seseorang akan berpengaruh dalam setiap penampilannya, termasuk dalam penampilan kerjanya. Rasa percaya diri membuat seseorang akan dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan lebih baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Gangguan emosional seperti rasa takut dan malu juga bisa menurunkan performance atau penampilan kerja seseorang, sehingga kompetensinya juga akan menurun. Yang keenam, ada kemampuan intelektual. Kompetensi yang dipengaruhi oleh pemikiran intelektual, kognitif, analitis, dan kemampuan konseptual. Tingkat intelektual dipengaruhi oleh pengalaman, proses pembelajaran yang sudah tentu pula kemampuan intelektual seseorang akan meningkatkan kompetensinya. Yang terakhir ada budaya organisasi. Budaya organisasi berpengaruh pada kompetensi seseorang dalam berbagai kegiatan. Karena budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja, hubungan antar pegawai, motivasi kerja,
dan kesemuanya. Itu akan berpengaruh pada kompetensi orang tersebut. Beberapa manfaat dalam merekrut pekerja yang memiliki kompetensi diantaranya sebagai berikut. 1. Memperjelas standar kerja serta juga harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kedua, kompetensi individu itu dapat digunakan ialah sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. 3. Kecakapan tenaga kerja itu akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. 4. Kecakapan atau kompetensi tenaga kerja bisa dijadikan dasar di dalam mengembangkan sistem remunerasi. 5. Kompetensi itu dapat membantu perusahaan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. 6. Kompetensi dapat memudahkan perusahaan di dalam menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dalam perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.